Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi IPS hari ini adalah tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Dan tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah diharapkan siswa mampu mengidentifikasi potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Nah, untuk itu anak-anakku, marilah kita pelajari tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman berikut ini. Indonesia dikenal sebagai negara dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar. Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim dengan potensi kekayaan maritim yang sangat besar. Sebagian besar wilayah Indonesia merupakan lautan, sehingga selain kekayaan sumber daya alam di darat, juga kekayaan sumber daya alam di laut yang tidak kalah besarnya. Potensi sumber daya alam dan kemaritiman apa saja yang dimiliki Indonesia? Di mana saja potensi sumber daya alam dan kemaritiman tersebut berada? Mengapa Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam dan kemaritiman? Pertanyaan tersebut akan kalian pelajari jawabannya pada bagian ini. Lakukanlah aktivitas berikut ini. Seperti yang kalian lihat, di sini ada tabel tentang aktivitas kelompok, di mana nomor 1 adalah sumber daya alam dapat berwujud dalam berbagai bentuk. Nah, untuk itu carilah informasi tentang sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Tabel pertama kalian bisa lihat bentuk sumber daya alam, lokasi sumber daya alam, jumlah, luas, dan volume. Untuk tabel yang kedua, Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah di dalamnya. Untuk itu carilah informasi tentang potensi sumber daya alam lautan Indonesia. Seperti tabel 2 bisa kita lihat potensi sumber daya alam, lokasi sebarannya, dan jumlah atau luas volume dari potensi sumber daya alam lautan Indonesia. Nah, sebelum kalian dapat mempresentasikan tabel yang ada di aktivitas kelompok tersebut, ada baiknya kita pelajari satu persatu mengenai potensi sumber daya alam Indonesia. Pernahkah kalian mendengar istilah sumber daya alam? Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam dan dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Bahan tersebut dapat berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi, apapun yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dapat dikatakan sebagai sumber daya alam. Nah, potensi sumber daya alam Indonesia dapat dilihat dalam beragam bentuk, yaitu air, tanah, udara, batuan, hutan, bahan tambang, dan lain-lain, merupakan bentuk-bentuk sumber daya alam. Mengingat banyaknya bentuk sumber daya alam, maka dalam pembahasannya akan dibatasi pada sumber daya berupa hutan dan bahan tambang. Nah, untuk itu anak-anak, potensi sumber daya alam yang kita pelajari berikut ini adalah yang pertama, potensi hutan. Terdiri dari kayu meranti, kayu jati, rotan, kayu cendana, kayu akasia atau rasamala, dan yang akan kita pelajari selanjutnya tentang potensi barang tambang. Terdiri dari minyak dan gas bumi, batu bara, bauksit, pasir besi, dan emas. Selanjutnya potensi kemaritiman yang akan kita bahas terdiri dari perikanan, hutan mangrove, dan terumbu karang. Nah, untuk itu anak-anak, marilah kita pelajari yang pertama tentang potensi sumber daya hutan. Hutan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia menurut Kementerian Kehutanan tahun 2019. Luas hutan yang sangat besar tersebut saat ini masih dapat dijumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Di Jawa
luas hutan telah mengalami banyak penurunan karena terjadi alih fungsi untuk pertanian dan pemukiman penduduk. Sementara itu, alih fungsi hutan menjadi pertanian dan perkebunan banyak dijumpai di Sumatera dan Kalimantan. Selain hutannya yang sangat luas, Indonesia juga menyimpan kekayaan flora dan fauna atau keanekaragaman hayati yang sangat besar. Bahkan banyak diantaranya merupakan spesies endemik, ya, atau hanya ditemukan di Indonesia saja, tidak ditemukan di tempat lain. Hasil hutan sebenarnya tidak hanya sekedar kayu. Dari hutan tropis yang dimiliki Indonesia juga dihasilkan buah-buahan dan obat-obatan. Namun demikian, hasil hutan yang banyak dikenal penduduk adalah sebagai sumber kayu. Setidaknya terdapat 4.000 jenis kayu yang 267 diantaranya merupakan kayu yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Artinya kayu tersebut dapat dijual. Dan secara umum jenis-jenis kayu dan sebarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kayu keruing atau kayu meranti atau agatis. Banyak dihasilkan terutama di daerah Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Yang kedua, kayu jati. Banyak dihasilkan di Jawa Tengah. Yang ketiga, rotan. Banyak dihasilkan di Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kayu cendana banyak dihasilkan di Nusa Tenggara Timur. Yang kelima, kayu rasamala dan akasia banyak dihasilkan di Jawa Barat. Seperti yang kita lihat adalah bentuk gambar hutan berikut. Ya, hutan jati ini sangat bernilai ekonomi sangat tinggi. Dan mengapa kita harus menyelamatkan hutan? Hutan yang kita miliki saat ini ternyata telah mengalami banyak kerusakan. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan, laju kerusakan hutan kita mencapai 300.000 hektar per tahun. Akibatnya, banyak spesies tumbuhan dan hewan yang terancam punah, bahkan beberapa di antaranya dianggap punah. Jika hal ini terjadi terus-menerus, bukan tidak mungkin pada masa yang akan datang, hutan kita akan habis. Padahal, hutan memiliki banyak manfaat atau fungsi. Nah, apa saja fungsinya anak-anak? Yang pertama, A, yaitu menyimpan air hujan dan kemudian mengalirkannya ke sungai-sungai dan danau sehingga pada musim kemarau tidak mengalami kekeringan. B, atau yang kedua, tempat hidup bagi flora dan fauna yang menjadi sumber makanan dan obat-obatan pada saat ini maupun pada masa yang akan datang. C, yang ketiga, mencegah terjadinya erosi atau pengikisan karena air hujan tidak langsung jatuh ke tanah dan mengikis tanah-tanah yang subur. D, yang keempat, hutan bisa menghasilkan oksigen dan bisa menyerap karbon dioksida sehingga suhu bumi terkendali. Yang kelima atau E, sumber kehidupan bagi masyarakat khususnya masyarakat sekitar hutan dari produk yang dihasilkannya. Setelah sumber daya hutan yang telah kalian pelajari, untuk selanjutnya kita pelajari adalah potensi sumber daya tambang. Nah, anak-anak perhatikan keadaan sekitar tempat tinggal kamu masing-masing. Adakah kegiatan penambangan yang dilakukan oleh penduduk di sekitar tempat tinggalmu? Kegiatan penambangan apakah yang umumnya dilakukan oleh mereka? Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambang. Beraneka bahan tambang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Aktivitas pertambangan telah menghasilkan banyak penghasilan atau devisa atau kata lain pemasukan bagi Indonesia. Seberapa besarkah potensi tambang di Indonesia? Di manakah jenis dan lokasi pertambangan di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perhatikan peta berikut ini. Ya, ini adalah peta Indonesia atau peta persebaran barang tambang. Kita lihat ada di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi sampai ke Papua. Ya, seperti yang kalian lihat.
Yang pertama akan kita bahas barang tambang adalah minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas merupakan sumber utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Saat ini telah dikembangkan sumber energi alternatif, misalnya bioenergi dari beberapa jenis tumbuhan dan sumber energi lainnya seperti energi matahari, angin, dan gelombang. Namun produksi energi dan sumber energi alternatif masih terbatas jumlahnya. Seperti yang kita lihat pada gambar adalah bentuk pertambangan minyak bumi. Ya, cadangan minyak bumi Indonesia terus berkurang seiring dengan pengambilan atau eksploitasi yang terus dilakukan. Ada yang memperkirakan dalam kurun waktu 14 tahun ke depan cadangan tersebut akan habis, ya, karena sering dipakai dan Indonesia terpaksa harus membeli atau mengimpor dari negara lain. Hal itu tidak akan terjadi dengan cepat jika ditemukan cadangan baru yang diperkirakan masih besar. Cadangan minyak bumi Indonesia diperkirakan masih cukup besar. Adapun sebaran penghasil minyak pada sejumlah pulau di Indonesia dapat kalian lihat pada tabel berikut. Nah, anak-anak, untuk Pulau Sumatera, daerah penghasil minyak bumi yang pertama adalah di Perela dan Laksemawe atau daerah Nangro Aceh Darussalam. Tepatnya ada di Sungai Pakning dan Dumai atau Riau. Plaju, Sungai Gerong, dan Muara Enim, daerah Sumatera Selatan. Nah, untuk yang kedua di daerah Jawa Barat. Daerah penghasil minyak bumi daerah Jawa adalah daerah Jawa Barat, meliputi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Di daerah Jawa Barat terdapat di Jatibarang atau Majalengka. Terus di daerah Jawa Timur ada di Wonokromo atau di Delta. Sedangkan di Jawa Tengah, tambang minyak bumi terdapat di daerah Cepu, Cilacap. Nah, untuk yang ketiga, Kalimantan. Penghasil minyak bumi di daerah Kalimantan adalah di Pulau Tarakan, Balikpapan, Pulau Bunyu, dan Sungai Mahakam atau Kalimantan Timur, Rantau, Tanjung, dan Amuntai atau Kalimantan Selatan. Nah, bisa kita lihat pada tabel berikut. Untuk selanjutnya, Maluku, daerah penghasil minyak bumi adalah di Pulau Seram dan Tenggara. Yang terakhir di Papua, daerah penghasil minyak bumi adalah daerah Klamono, Sorong, dan Babu. Untuk selanjutnya, tambang yang berikut ini yang kita pelajari adalah batu bara. Nah, perlu kalian ketahui batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Unsur-unsur yang menyusunnya terutama adalah karbon, hidrogen, dan oksigen. Seperti pada gambar kalian bisa lihat bentuk batu bara adalah seperti ini. Biasanya batu bara digunakan sebagai sumber energi untuk berbagai keperluan. Energi yang dihasilkan batu bara dapat digunakan untuk pembangkit listrik, untuk keperluan rumah tangga atau memasak, untuk pembakaran pada industri batu bata atau genteng, untuk pembuatan semen, untuk pembuatan batu kapur, untuk biji besi dan baja, industri kimia, dan lain-lain. Cadangan batu bara Indonesia hanya 0,5% dari cadangan dunia. Namun, dilihat dari produksinya merupakan yang ke-6 terbesar di dunia dengan jumlah produksi 246 juta ton. Batu bara dapat kita jumpai di sejumlah pulau, yaitu Kalimantan dan Sumatera. Potensi batu bara di kedua pulau tersebut sangat besar. Ya, jadi penghasil batu bara terbesar adalah di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Pertambangan batu bara di Kalimantan terdapat di Kalimantan Timur atau tepatnya di lembah Sungai Berau dan Samarinda. Sumatera Barat di Ombilin dan Sawalunto. Sumatera Selatan ada di Bukit Asam dan Tanjung Enim.
Setelah batu bara, tambang berikutnya yang kita pelajari adalah bauksit. Bauksit adalah sumber biji besi utama untuk menghasilkan aluminium dan bermanfaat untuk industri keramik, logam, kimia, dan metalurgi. Indonesia memiliki potensi bauksit yang cukup besar dengan produksi mencapai 1.262.710 ton. Sebagian dari hasil pertambangan bauksit dimanfaatkan untuk industri dalam negeri dan sebagian lainnya diekspor. Dan bauksit sendiri ditambang di daerah Kepulauan Riau, Pulau Bintan, dan Kalimantan Barat atau Singkawang. Selanjutnya, barang tambang berikutnya adalah pasir besi. Nah, perlu kalian ketahui, pasir besi biasa digunakan untuk industri logam besi dan industri semen. Aktivitas penambangan pasir besi dapat ditemukan di Cilacap, Jawa Tengah, di Sumatera, di Lombok, Yogyakarta, Gunung Tegak itu di Lampung, di Pegunungan Fairbanks itu Sulawesi Selatan, dan Pulau Sebuku yaitu daerah Kalimantan Selatan. Selanjutnya setelah pasir besi akan kita pelajari barang tambang berikutnya adalah emas. Emas umumnya dimanfaatkan untuk perhiasan. Berdasarkan data Tekmira SDM, produksi emas Indonesia pada tahun 2003 mencapai 141.019 ton. Berikut ini tambang emas yang tersebar di Indonesia, yaitu di Papua ya. Seperti kalian ketahui, Freeport atau Timika adalah merupakan tambang emas terbesar di Indonesia, dan di Kalimantan Barat di Sambas, Nangru Aceh Darussalam tepatnya di Melabo, Sulawesi Utara di Bolang, Mengondou, Minahasa, Riau di Logos, dan Bengkulu di Rejang Lebong. Setelah barang tambang yang selanjutnya kita pelajari adalah potensi kemaritiman Indonesia. Nah, anak-anak, luas laut Indonesia mencapai 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia, yaitu 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam laut tersebut tersimpan berbagai kekayaan alam yang luar biasa besarnya. Potensi sumber daya laut Indonesia tidak hanya berupa ikan, tetapi juga bahan tambang seperti minyak bumi, nikel, emas, bauksit, pasir besi, dan timah, dan lain-lain yang telah kita pelajari sebelumnya, yang berada di bawah permukaan laut ya, sumber daya tambang tersebut. Kekayaan yang dapat dimanfaatkan dari sumber daya laut antara lain adalah sumber daya alam berupa mangrove, terumbu karang, dan lain-lain. Sumber daya tersebut dikenal dengan sumber daya pesisir atau daerah lautan. Yang pertama kita bahas sumber daya potensi kemaritiman Indonesia. Yang pertama adalah perikanan. Nah, anak-anak, sumber daya perikanan laut merupakan salah satu potensi sumber daya laut di Indonesia yang sejak dulu telah dimanfaatkan penduduk ya. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yaitu sebesar 6,4 juta ton per tahun. Jadi potensi lestari itu artinya adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Berdasarkan aturan internasional, jumlah tangkapan yang diperbolehkan adalah 80% dari potensi lestari tersebut atau sekitar 5,12 juta ton per tahun. Kenyataannya jumlah hasil tangkapan ikan di Indonesia belum mencapai angka tersebut. Ini berarti masih ada peluang untuk meningkatkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan. Jika dibandingkan dengan potensi ikannya, terlihat adanya perbedaan secara umum antara wilayah Indonesia bagian barat dan timur. Di Indonesia bagian barat dengan rata-rata kedalaman laut 75 meter, jenis ikan yang banyak ditemukan adalah ikan pelagis kecil. Kondisi agak berbeda terdapat di kawasan Indonesia Timur dengan rata-rata kedalaman laut mencapai 4.000 meter di kawasan Indonesia bagian timur. Banyak ditemukan ikan pelagis besar seperti cakalang dan tuna. Selain ikan yang tersedia di lautan, penduduk Indonesia juga banyak melakukan budidaya ikan, terutama di daerah pesisir, di pantai utara Pulau Jawa,
banyak masyarakat yang mengembangkan usaha budidaya ikan dengan menggunakan tambak. Jenis ikan yang dikembangbiakan di sana adalah ikan bandeng dan udang. Kekayaan alam kita yang berupa ikan banyak diambil oleh nelayan dari negara lain berupa praktik pencurian ikan atau illegal fishing. Ya, jadi anak-anak, pengertian dari illegal fishing adalah berupa praktik pencurian ikan. Ada beberapa wilayah perairan Indonesia yang rawan dengan kegiatan illegal fishing. Wilayah yang paling rawan dengan praktik pencurian ikan tersebut adalah Laut Arafuru atau berada di Papua di timur perairan Indonesia. Setelah perikanan, potensi kemaritiman berikut adalah hutan mangrove. Ya, selain ikan, perlu anak-anak ketahui kekayaan alam Indonesia juga berada di wilayah-wilayah pesisir berupa hutan mangrove, rumput laut, padang lamun, dan terumbu karang. Perlu kalian ketahui anak-anak, hutan bakau atau hutan mangrove adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Saat air pasang, hutan mangrove digenangi oleh air laut, sedangkan pada saat air surut, hutan mangrove bebas dari genangan air laut. Umumnya hutan mangrove berkembang biak pada pantai yang terlindung, muara sungai atau laguna. Ada dua fungsi hutan mangrove sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia, yaitu yang pertama fungsi ekologis dan ekonomis. Fungsi ekologis yaitu hutan mangrove adalah sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut, ya, untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Fungsi ekologis yang lain yaitu untuk mencari makan, dan untuk berkembang biak. Fungsi ekologis yang lain adalah untuk melindungi pantai dari abrasi air laut. Fungsi ekonomis hutan mangrove berupa nilai ekonomis dari kayu pepohonan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Biasanya penduduk memanfaatkan kayu sebagai bahan kayu bakar atau pembuat arang. Kayu bakau juga dapat dijadikan bahan pembuat kertas selain kayu. Hutan mangrove juga dihuni oleh beragam jenis fauna yang bernilai ekonomis, misalnya udang dan jenis ikan lainnya yang berkembang biak dengan baik di wilayah ini. Di mana sajakah sebaran hutan mangrove di Indonesia? Hutan mangrove tersebar di pesisir sebelah barat Pulau Sumatera dan beberapa bagian ada di Pulau Utara Pulau Jawa, sepanjang pesisir Pulau Kalimantan dan pesisir Pulau Sulawesi, pesisir sebelah selatan Papua, dan beberapa pulau kecil lainnya. Ya, pesisir itu adalah daerah laut, ya. Luas hutan mangrove di Indonesia mencapai sekitar 3 juta hektar yang tersebar di sepanjang 95 km pesisir Indonesia pada tahun 2019. Hutan mangrove Indonesia tidak tersebar secara merata. Luas terbesar hutan mangrove berada di Pulau Papua yang mencapai 3, juta hektar. Berikutnya adalah rincian dari hutan-hutan mangrove di Indonesia. Di Sumatera ada 417.000 hektar, di Kalimantan ada 165.000 hektar, di Sulawesi ada 53.000 hektar, di Jawa ada 34,4 ribu hektar, di Bali dan Nusa Tenggara ada 3,7 hektar. Nah, seperti yang kita lihat pada contoh adalah jenis hutan mangrove, ya. Salah satu gambar hutan mangrove, salah satu gambar yang diambil. Setelah hutan mangrove kita pelajari yang terakhir adalah terumbu karang. Selain memiliki hutan bakau dan perikanan, terumbu karang juga merupakan salah satu potensi kelautan Indonesia. Terumbu karang adalah terumbu atau batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral atau binatang yang menghasilkan kapur untuk rangka tubuhnya. Jika ribuan koral
membentuk koloni atau koral tersebut akan membentuk karang sebagai negara kepulauan Indonesia. Ya, Indonesia merupakan negara yang memiliki terumbu karang terluas di dunia. Luas terumbu karang Indonesia mencapai 284,3 ribu kilometer atau setara dengan 18% dari terumbu karang yang ada di seluruh dunia. Kekayaan terumbu karang Indonesia tidak hanya dari luasnya, akan tetapi juga keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Keanekaragaman hayati terumbu karang sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia juga yang tertinggi di dunia. Di dalamnya terdapat 2.500 jenis ikan, 2.500 jenis moluska, dan 1.500 jenis udang-udangan, dan 590 jenis karang. Mengapa terumbu karang banyak ditemukan di wilayah Indonesia? Karena terumbu karang akan dapat tumbuh dengan baik pada suhu perairan laut antara 21 sampai 290 derajat Celcius. Antara 21 sampai 29 derajat Celcius. Pada suhu lebih besar atau lebih kecil. Dari itu pertumbuhan terumbu karang menjadi kurang baik karena Indonesia berada di daerah tropis dan suhu perairannya sangat hangat. Pantaslah jika terumbu karang banyak ditemukan di Indonesia seperti yang kalian lihat. Ini adalah gambar terumbu karang yang bisa kita lihat. Ini diambil dari gambar terumbu karang yang ada di Indonesia. Pertumbuhan terumbu karang juga akan baik pada kondisi air yang jernih dan dangkal. Kedalaman air yang baik untuk tumbuhnya terumbu karang tidak lebih dari 18 meter. Jika lebih besar dari kedalaman tersebut, pertumbuhan terumbu karang juga akan menjadi kurang baik. Selain persyaratan tersebut, terumbu karang juga mensyaratkan salinitas atau kandungan garam air laut yang tinggi. Oleh karena itu, terumbu karang sulit hidup di sekitar muara sungai karena kadar garam air lautnya menurun akibat bercampurnya air sungai ke laut. Mengapa terumbu karang wajib dilindungi dari kerusakan? Karena terumbu karang memiliki banyak manfaat, baik manfaat yang bersifat ekonomis, ekologis, maupun sosial budaya. Nah, materi yang kita pelajari tadi bisa kalian lihat di dalam lembar kerja siswa kalian atau LKS di halaman 16 sampai dengan halaman 22. Ya, untuk itu semoga ilmu yang Bu Guru berikan bisa bermanfaat untuk kalian. Selanjutnya, tugasnya adalah kalian bisa merangkum LKS yang ada di halaman tersebut, ya, di LKS tersebut. Kemudian kalian juga akan Ibu berikan tugas seperti biasa lewat Google Form mengerjakan latihan soal. Selamat belajar, tetap sehat selalu, tetap jaga kesehatan di rumah, tetap semangat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.